Halo guys, balik lagi dengan Bang Cupu FPV. Kali ini saya mau ngajakin kalian untuk binding drone terbaru saya Pavo 20 ke remote dan kita setup juga di Betaflight. Karena ini dia protokolnya pakai ILRS, mungkin teman-teman yang beli drone baru dengan protokol ILRS juga bisa pakai cara ini buat binding dan setup Betaflight ya. Tapi protokol ILRS-nya syaratnya adalah harus di UART, bukan yang SPI ya. Kalau yang SPI beda lagi guys, caranya sedikit berbeda karena kita ngaturnya itu nanti di Betaflight-nya. Oke, karena Pavo 20 ini untuk original ILRS-nya itu masih 2.5, kita bakal upgrade dulu ke versi 3 supaya kita bisa binding dengan remote saya yang udah versi 3. Tapi masalahnya, saya sebenarnya udah bikin video sebelumnya, tapi videonya audionya error. Jadi ya kita mesti ngulang lagi guys. Nggak apa-apa ya. Kita awalnya itu harus cek dulu versi ILRS-nya itu seperti apa. Kita colok aja ya ke baterainya. Bisa pakai cam bawah aja ya. Caranya mudah guys buat ngeceknya. Kalian colok aja. Ini saya masih pakai baterai yang, terang banget ya. Pakai baterai yang 2S ya. Oke, untuk ngeceknya itu kalian butuh handphone ya. Butuh handphone supaya bisa connect wifi. Jadi dia kalau nggak nyambung ke remote dalam waktu kurang lebih 1 menit, dia akan masuk ke mode wifi. Nah, kalau udah masuk ke mode wifi, nanti kita bisa masuk guys. Nah, dia udah masuk ya. Di sini ada wifi namanya Express LRS spasi RX. Kalian join aja ya. Kalau kalian belum pernah join sebelumnya, passwordnya adalah Express LRS. Nanti saya bakal tulis juga, itu password defaultnya. Nanti kalau udah join, kalian buka browser ya, ketik 10.0.0.1. Kalian masuk. Nah, di sini kalian nanti bisa ngeliat ya versi ILRS drone kalian itu versi berapa. Ini saya udah naik 3.3.0 guys, karena sebelumnya saya udah bikin video, udah sukses update-nya, tapi ternyata audionya error. Awalnya itu dia kalau nggak salah 2.5 berapa ya? Saya lupa, 2.5.0 kalau nggak salah. Jadi kalian harus upgrade. Nah, kalau udah tahu versinya kira-kira harus di-upgrade, kalian sekarang masuk ke komputer. Ini kita cabut dulu ya. Kita cabut aja karena kita mau connect via kabel USB. Kalian siapin kabel USB dan tentunya yang udah dikasih kemarin bawaannya ya. Mana bawaannya? Oh, ini dia. Ini yang saya agak kesel ya guys. Kenapa dia bikin kabel segala sih? Kenapa nggak bisa langsung colok Type-C? Ini pakai konektor gini nih ribet guys. Kalau kita mau pergi-pergi mesti dibawa ya. Misalnya mau setup gitu, nggak ada kabel ini, kalian nggak bisa guys. Ini ya bentuknya kayak gini ya. Ini tinggal colok di sini guys. Kita colok di sini. Oke, ini udah nyolok. Kalau udah nyolok kayak gini, kita pasangin guys di sini ya. Nice. Dia udah masang, udah nyala. Sekarang saatnya kita buka Express LRS konfigurator. Jadi kalau kalian ngikutin tutorial sebelumnya waktu kita setup remote, caranya itu mirip guys. Kita butuh Express LRS konfigurator. Kalian yang belum punya, nanti saya bakal taruh link downloadnya di bawah dan kalian tinggal install sendiri ya di komputer kalian ya. Atau kalian nonton yang setup remote dulu deh biar jelas ya, biar nyambung. Oke, di sini dia versi terbarunya itu adalah versi 3.3.0 ya. Ini saya naikin ke yang terbaru. Nah, untuk targetnya ini disesuaikan sama RX drone kalian masing-masing. Karena saya pakai Beta FPV, saya pilih Beta FPV 2.4 GHz. Untuk device-nya, kita pilih yang ini guys. Beta FPV 2.4 GHz AIO RX. AIO ini all-in-one ya. Jadi, dia udah jadi satu sama FC sama ESC-nya. Ini kita pilih yang ini. Terus untuk flashing metodenya kita pilih yang Betaflight Fast Stroke. Pilih yang ini standar aja. Terus ini regulatory domainnya kita pilih yang ini ya, yang ISM 2400. Ini lock on first connection hidup. Terus ini binding press. Nah, binding press ini kalian sesuaiin aja sama binding press kalian masing-masing ya.
yang udah di setup di remote tentunya ya. Oke, ini udah kayak gini aja, terus kita langsung flash. Ini nunggu beberapa menit sih, mungkin 1 menit ya. Oke, nah kalau udah sukses tandanya itu dia udah berhasil ya. Dia udah update jadi 3.3.0. Kalau kita udah update, sekarang saatnya kita masuk ke Betaflight. Di Betaflight ini kita nggak perlu ngerubah banyak sih guys. Kalau untuk pemula ya, teman-teman yang pemula nggak usah terlalu banyak ngerubah. Karena kalau kalian beli drone BNF, itu dari pabrikan itu sebenarnya udah disiapin settingan yang terbaik. Termasuk versi Betaflight-nya juga biasanya udah yang sesuai sama tuningannya. Ini kenapa nggak mau ya? Sebentar saya cabut dulu ya. Jadi kalau saran saya buat pemula teman-teman yang beli BNF, kalian jangan tergiur buat update sana sini ya, ngikut tutorial YouTube, di update nggak ngerti malah jadi error ya. Malah drone kalian nanti nggak bisa terbang, malah pensiun nanti ujung-ujungnya ya. Oke, untuk pertama itu kita langsung aja masuk ke bagian port, nggak perlu configuration. Nah ini ya, jadi di configuration kalau kalian mau ngidupin air mode-nya pakai remote, ini kalian matiin ya. Jadi awalnya itu dia standarnya kayak gini. Jadi kita matiin kayak gini guys, posisinya mati. Terus ini kalian bisa ganti namanya kalau kalian mau, bisa ganti craft name-nya, nama drone-nya, terus juga nama pilotnya. Saya standar aja ya. Terus ini power baterainya ini kalian setting. Di sini minimum cell voltage-nya karena dia pakai baterai 3S. Kalau saya set itu di 3,6 buat landing. Terus di warning cell-nya saya set di 3.65 ya. Jadi begitu 3.65 dia bakal keluar warning. Untuk preset nggak perlu. Sekali lagi kalau kalian pemula nggak ngerti, kalian nggak usah ikut-ikutan. Preset nanti malah error, kalian nggak ngerti kan. Ini yang penting kita itu bisa terbang aja dulu guys. Bisa terbang, bisa enjoy drone barunya. Di sini buat PID tuning juga nggak perlu. Kalau saya biasanya yang saya ganti adalah di red profile setting. Kalian bisa set sesuai dengan red kalian ya. Kalau saya ini pakainya kayak gini, 100 100 100, 720 720 720 ini 0,2 semua. Ini red saya, kalian bisa berbeda. Tapi kalau kalian pemula nggak perlu diganti juga nggak apa-apa. Standarnya udah cakep pastinya ya. Nah, sekarang kita masuk ke receiver ya. Di receiver ini karena kita udah set binding press-nya, harusnya udah bisa connect guys. Jadi kita hidupin ya remote-nya ya. Oke, saya bakal pakai profile-nya. Untuk cara bikin profile kalian cek ketika setapan remote ya. Oh, ini dia kayaknya karena udah masuk ke mode WiFi ya. Oke, sebentar saya disconnect dulu ya. Saya disconnect. Terus saya cabut. Pasang lagi guys. Oke, kita pasang. Karena kita udah set binding press, harusnya dia langsung connect. Nah, dia langsung connect kan di sini ya. Dia langsung nyambung ke remote-nya, langsung binding. Sekarang saatnya kita masuk ke Betaflight lagi. Di bagian receiver, ini kita udah bisa langsung connect guys tuh guys. Gampang kan? Semudah itu guys. Sekarang PR-nya tinggal satu guys di bagian modus. Modus ini adalah settingan tombol-tombol yang udah kita set sebelumnya ya. Di tutorial sebelumnya kita udah set AUX 1 itu untuk arming, terus AUX 2 itu misalnya untuk fly mode. Nah, kalian bisa set di sini guys. Misalnya nih, kalian mau arming kalian set AUX-nya AUX 1. Terus nilainya di daerah sini tinggal digeser aja ya. Tinggal digeser kayak gini. Dia udah bisa guys. Kita tes ya. Ketika saya pencet nih tombolnya di sini. Nah, ini kalian bisa lihat ya, value-nya jadi berubah jadi 2000 kan? Tandanya dia arming. Oke, dia udah buat arming di AUX 1. Ini kalian bisa beda sendiri atau paling gampang kalau pemula ikutin aja sama persis kayak punya saya guys. Untuk AUX 2 saya set untuk fly mode-nya. Untuk angle mode saya set itu dia nilainya 1000. Jadi ini sekitar sini. Terus selanjutnya untuk air mode itu saya set di tengah. Saya set di sini ya posisinya. Ini kita biasa geser ya, tapi usahakan ikutin saja sama persis kayak saya kalau misalnya kalian pemula.
Ini aux 2 juga. Yang terakhir itu flip over after crash. Jadi ini kalau misalnya mau turtle mode ya. Kemarin untuk settingan remote dan suaranya udah saya kasih ya di tutorial sebelumnya. Ini aux 2 kita set di sini guys. Nah, ini disamain kayak gini ya. Jadi ada 3 ya. Aux 2 1 2 3. Aux 2-nya itu saya pakai yang ini guys. Air mode. Nah, air mode, turtle mode, angle mode. Oke, itu untuk fly mode-nya. Selanjutnya untuk lampunya kita set di user 1. User 1 ini saya set di aux 5. Tombolnya yang ini guys. Ini kalian setup di remote-nya. Lights on. Tuh, kalian bisa lihat ya, ketika saya lights on dia langsung nyala tuh. Lights off. Lights on. Nah, nilainya itu kurang lebih di sini guys, di 2000. Ini bisa digeser juga nih ke sini. Nah, udah jadi ya lampunya. Terus selanjutnya kalau misalnya ada beeper, kalian set lagi nih di aux 3. Biasanya saya taruh di aux 3. Buzzer active. Tuh. Buzzer active. Buzzer Jadi kalau ada beeper dia bakal bunyi guys. Buzzer active. Buzzer active. Selanjutnya juga nanti kita bisa setting GPS. Kalau GPS biasanya saya set di aux berapa nih ya? Aux 4 kalau nggak salah GPS ya. Return to home. Return to home. Tapi karena saya belum pasang GPS, jadi Return to home. nggak bisa dipakai dulu. Nanti kalau udah dipasang GPS baru kita coba lagi. Oke, paling itu aja guys. Untuk motor itu harusnya dia udah cakep sih, udah sesuai sama pabrikannya itu biasanya udah ready. Jadi nggak usah diutak-atik kalau untuk pemula. OSD juga biasanya udah cakep, tapi kalian bisa sesuaiin juga sih OSD nih. Ini saya bakal naikin ya, karena ini kemarin itu sebenarnya saya udah tes terbang ya. Ketika saya bikin video gagal, saya naikin ke atas ya. Ini terlalu ke bawah soalnya nggak kelihatan dia guys. Oke, ini angle mode di sini. Di sini, nah, flightnya di sini. Oke, kurang lebih kayak gitu. Kalian bisa tambah-tambahin juga informasinya. Ini saya naikin ke atas sini ya. Terus di sini. Oke, kayak gini aja. Kalau saya simpel, yang penting itu kalau saya itu adalah link quality, RSSI DBM. Saya kemarin juga udah nerangin ini buat apa di tutorial sebelumnya. Terus juga voltase baterai di sini. Average ya, average voltase baterai. Kalau total voltase baterai biasanya udah ada di Google ya, standar DJI. Jadi ini aja udah cukup sih. Kalau udah, kita tinggal save. Oke, itu settingannya udah selesai. Settingan paling mudah dan drone kalian udah bisa diterbangin guys. Sekarang kita langsung tes terbangin langsung. Sekarang kita mau tes terbang nih guys. Karena setapannya udah beres. Ini saya pakai Flywoo Explorer 750 mAh ya. Ini baterai 2S. Jadi saya masih pesan yang baterai 3S belum datang, tapi harusnya sih tetap bisa ya. Kita medannya nggak usah jauh-jauh dulu guys. Waduh, kencang banget ya angin, beneran. Oke, kita langsung colok aja guys. Kita taruh sini. Karena dia tipenya pusher, hati-hati ya guys. Kalau pusher ini di bebatuan gini, karena dia posisi propellernya di bawah guys. Jadi kalau bisa cari tempat landing atau take off-nya di tempat yang rata kayak gini, jangan yang ada batu-batu, karena nanti bakal makan propeller guys. Oke, saya bakal langsung arming. Armed. Engine off. Armed. Sebentar, dia nggak kedengaran bunyinya, pelan banget ini ternyata muternya guys. Oke, udah arming ya. Let's go. Oke, ini agak berat banget guys. Sebentar, ini kayaknya settingannya masih kurang enak, tapi dia bisa terbang ya. Karena settingan baling-baling, aduh, anginnya kencang banget. Ini throttle-nya kenapa jauh banget ya? Mungkin underpower gara-gara pakai 2S ya. Jadi nanti settingan di throttle-nya bisa disesuaikan kalau baterai 2S. Tapi yang penting dia bisa terbang dulu ya guys, dan saya nggak jauh-jauh dulu. 4 minutes. Kalau terbangnya sih asik sih. Suaranya dia lebih berisik daripada Mobula. Karena biasanya kalau drone pusher itu dia emang lebih berisik cenderungnya.
Ini karena throttle-nya agak jauh jadi aduh. Jadi agak kurang biasa, guys. Oke, guys, mungkin segini dulu video kali ini. Kita setting Pavo 20 dari mulai update receiver sampai juga settingan Betaflight-nya dan bisa langsung terbang. Jadi buat teman-teman pemula nggak usah takut kalau kalian beli drone baru yang BNF, kalian bindingnya itu gampang banget. Itu kalian bisa bikin RTF sendiri, guys. Dari settingan remote saya udah pernah sharing, terus settingan tombol juga udah, sampai ke update receiver di drone-nya dan juga settingan Betaflight dan juga settingan tombol-tombol di Betaflight-nya. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, pastikan pencet tombol like yang banyak di video ini ya. Buat kalian yang belum subscribe, kalian subscribe juga, bantu channel ini supaya bisa berkembang lebih besar lagi ke depannya. Thank you banget udah nonton video ini sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya bareng Bang Cupu FPV pastinya. Bye!